Kristen semuanya memakai nama Yesus Kristus. Siapa penyesatnya? Semua orang Kristen berdasarkan pengakuan Yesus. Yang memakai namaku itu adalah penyesat. Kristen memakai nama Yesus, Kristen adalah penyesat. Orang banyak yang disesatkan oleh penyesat itu namanya Kristen. Makanya di Matius 7, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selamat datang di neraka. Itu fakta. Itu fakta, saudara. Bukan orang ini adalah Tuhan. Kan murid-muridnya mengira hantu. Dan mereka tidak percaya itu Yesus. Mereka ragu. Dia tidak yakin ini guru saya ini. Kenapa? Coba Anda lihat. Di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Apa yang terjadi di sana? Murid-murid tidak percaya. Tidak percaya dan mengatakan itu adalah omong kosong. Bahkan kalau Anda lihat di Markus 16 nomor 20, nomor 12 apa katanya? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Anda baca dalam Matius 28 nomor 17, nomor 18. Murid-muridnya ragu, tidak percaya kalau itu adalah gurunya. Kenapa? Karena gurunya tidak pernah mengajarkan dia akan keluar dari kubur. Ketika ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Aku datang dengan tanda di tengah langit. Aku akan tampil di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Tanda untuk tampil di tengah kuburan itu Matius 12. Untuk angkatan jahat, untuk angkatan benar tampil di tengah langit. Jadi angkatan jahat diberi tanda, anak manusia tampil di tengah kuburan. Untuk angkatan benar, anak manusia akan tampil di tengah langit. Yang datang kepada Kristen, tanda apa? Yang bangkit di tengah kuburan. Berarti angkatan jahat. Itu fakta. Nah sekarang muncul pertanyaan saya sekali lagi. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis datang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa nama gelar mereka? Kalau tidak berhasil, berarti nubuat Yesus adalah dusta. Dengan kata lain, Yesus pembohong. Mana yang Anda pilih? Berhasil, iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus, atau Yesus itu adalah pembohong besar? Silakan. Baik. Yang pertama ya, ilalahin. Sekarang kita lihat ya, teman-teman semua. Apakah Yesus Mesias atau hamba Tuhan atau Immanuel atau juru selamat yang dinantikan oleh kaum Yahudi? Dia itu adalah hamba itu, apakah dia di luar daripada Allah ataukah tidak? Mari kita buktikan. Yesaya 43 ayat yang ke-10. Ini berbicara apakah yang diutus sebagai seorang hamba itu, apakah dia di luar daripada Allah ataukah dia adalah Allah itu sendiri. Sekarang kita lihat, saya baca ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku, ini hamba ya, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Ingat, hamba yang kupilih itu bahwa aku tetap dia. Siapakah aku tetap dia? Hamba itu adalah dia itu sendiri. Yesaya 43 ayat yang ke-10. Jadi hamba itu bukan merujuk kepada ilah lain, Bang Suma. Bukan merujuk kepada suatu nabi yang datang. Allah itu sendiri, hambaku yang kupilih itu, aku tetap dia. Kita harus mengerti itu. Yesaya 43 ayat yang ke-10 ya. Itu Tuhan Allah mengatakan dengan sendiri bahwa hambaku. Ini yang kita tidak paham tentang siapakah itu hamba. Kadang kita mengatakan bahwa hamba itu adalah di luar daripada Allah. Hamba yang menderita itu adalah utusan seorang nabi. Apa yang dikatakan di sini dijelaskan oleh Tuhan Allah sendiri kepada Nabi Yesaya. Lihat hambaku yang kupilih dan aku tetap dia dan tidak ada Allah lain. Allah sendiri mengatakan bahwa hamba itu, dan hamba itu siapa kalau bukan Yesus yang menderita? Apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia? Yang walaupun mengambil rupa kesetaraan dengan Allah, dia telah mengosongkan dirinya dan sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang kayu salib. Bahkan di dalam
Kolose 2 ayat yang ke-9. Walaupun di dalam jasmania terpenuhi kepenuhan kealahan. Hamba inilah adalah Yesus yang dikatakan bahkan hamba ini adalah dia sendiri. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa ilah lain yang dinantikan dan ilah lain itu adalah Yesus, bukan Allah itu sendiri? Udah? Iya. Jadi nggak terlalu panjang. Silakan Bang Suma. Satu poin. Jadi gini, tak ajarin ya. Ajarin. Kalau ilmu Anda ini cocok di gereja. Kenapa jemaat itu nggak paham Bible? Tapi depan kami ini para apologet yang siang malam mengkaji Bible itu nggak bisa, Bang. Yesaya 43 itu berbicara tentang seruan Tuhan kepada Yakub. Yakub yaitu ya Israel. Makanya perikopnya Israel sebagai saksi Tuhan. Hamba yang dimaksud di situ Yakub. Makanya Anda baca nomor 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan Anda mengatakan itu adalah Yesus, Pak. Aduh, di gereja cocok. Justru ini menampar gereja ini dalil. Kenapa? Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Siapa? Yakub. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Dia siapa? Eloah Abraham. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi ilah yang dibentuk. Jadi ilah yang dibentuk menjadi daging itu ilah baru. Itu bukan aku. Tidak ada ilah yang dibentuk setelah aku. Lalu Kristen muncul. Yang dibentuk menjadi daging itu ilah. Ilah baru, agnostos theos, dewa Athena. Jadi Kristen itu, Pak, Saudara Jimmy, menyembah dewa Athena dalam nama Kristus Yesus. Anda harus jeli melihat data itu. Di situ jelas dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Al-Quran surah Ali Imran. Ini ma'akum, aku bersama dengan Israel, aku bersama dengan Bani Yakub. Jadi ketika dikatakan dalam Yesaya 43, itu berbicara tentang Yakub. Wahai Yakub, hambaku, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Orang Kristen membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Tak ada Tuhan, Pak. Jadi Yesus Anda bentuk dari burung merpati ke, mau jadi domba ke, mau jadi apa ke, manusia ke. No, bagi orang yang berakal. Karena kami berbicara mengenai data. Sekarang kembali ke tema kita, Pak. Berhasil tidak iblis menyesatkan manusia untuk menyembah kepada ilah baru dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, saya jawab ya. Berhasilkah iblis menyembah ilah baru di dalam nama Yesus Kristus? Oke. Maksud daripada Bang Suma untuk bagaimana saya harus menunjukkan apakah berhasilkah iblis untuk menyesatkan ilah baru. Siapakah ilah baru di sini yang dimaksudkan oleh Bang Suma? Apakah Paulus? Apakah Yesus? Apakah para murid? Nubuatan Bang Suma. Apakah nubuatan ini sudah digenapi? Yesus mengatakan bahwa apabila seseorang yang datang kepadamu, ini Yesus bagaimana bernubuat. Kita lihat ya di Matius tadi. Yesus bernubuat tentang bagaimana akan datang kepadamu penyesat. Ini tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Sebelum semuanya terjadi akan datang kepadamu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan orang yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Apakah nubuatan ini digenapi pada saat itu? Kalau digenapi ya sudah tentunya akhir zaman sudah terjadi pada saat itu. Karena nubuatan Yesus tentang akan terjadinya akhir zaman. Tetapi sebelum itu akan datang penyesat. Kalaupun nubuatan itu sudah digenapi, sudah tentunya penyesat akhir zaman itu sudah terjadi dan bukan kita tidak ada. Kalau kita mengacu pada nubuatan Yesus itu, akan ada tampil kepadamu penyesat dan dia akan mengatakan akulah dia.
Apakah Paulus mengatakan bahwa akulah adalah Mesias? Kalau kita merujuk pada Yesus, ya Yesus mati dan disaksikan oleh mereka. Malaikat pun mengatakan bahwa dia yang telah mati, mengapa kamu melihat dia yang telah bangkit? Di dalam penampakan Yesus ada dan menampakkan kepada mereka bahwa akulah Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Apakah Yesus ini dikatakan seperti yang dikatakan oleh Bang Suma? Apakah iblis itu berhasil? Nubuatan Bang Suma. Nubuatan itu jangan kita tafsirkan bahwa sudah genapi atau belum. Saya mengatakan bahwa belum Bang Suma. Karena Paulus adalah seorang yang bertemu jumpa langsung dengan Yesus, tetapi bukan berjumpa secara langsung. Dia berjumpa dalam cahaya. Yesus datang dengan hal yang sama. Dia datang dengan mengatakan, dengan menunjukkan di dalam penampakan 40 hari, di dalam penampakan dia menampakkan diri kepada beberapa orang dan kepada ke-12 rasul dengan mengatakan bahwa akulah ini. Apakah dia ini yang dinubuatkan oleh Yesus? Jadi mari kita berpikir lagi lah, Bang Suma dan teman-teman. Silakan Bang Suma. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesusnya berkata kepada angkatan yang benar bahwasanya mereka harus waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Jadi iblisnya itu datang dalam nama Yesus, Pak. Nah, ada agnostosteos yang baru. Ada agnostosteos, ada sembahan baru yang bernama Kristus Yesus. Siapa sebenarnya yang ingin disembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi? Kan iblis. Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis mau disembah. Bahkan Yesus pun disuruh tunduk. Yesus sembah aku. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa ilah baru, Yesus itu bukan ilah baru. Kata siapa? Orang Yahudi tidak pernah menyembah yang namanya Yesus. Paulus yang memperkenalkan menyembah kepada Yesus, ilah baru. Siapa yang mau disembah? Yesus atau iblis? Iblis. Ada enggak Yesus mengatakan iblis akan datang memakai namaku? Ada. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 24, Lukas 21 nomor 8. Yesus mengatakan iblis datang memakai namaku. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Anda mengatakan akhir zaman. Kok akhir zaman, Pak? Murid-muridnya harus kedatangan orang yang mengaku memakai nama Kristus Yesus. Paulus sampai ke barat, sampai ke Athena, memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus datang memakai nama Yesus. Aku rasulnya Yesus loh. Menulis surat dari Rasul Paulus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jedar. Setiap menulis surat pasti memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus setiap menulis surat memakai nama Yesus. Siapa yang datang pada angkatan pertama kepada murid Yesus? Paulus? Yes. Memakai nama Yesus? Yes. Memiliki banyak pengikut? Yes. Nama pengikutnya siapa? Kristen, Pak. Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, di situ Lukas asisten Paulus menyebut bahwa Paulus itu adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di sana mengaku kalau dirinya adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 27, Paulus di situ juga mengaku sebagai Kristus. Dan di dalam Galatia 3 nomor 27, Paulus menyebut pengikutnya Kristen itu sebagai Kristus juga. Dan di dalam Roma 16 nomor 7, Paulus juga mengaku sebagai Kristus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku, setannya datang memakai nama Yesus kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya.
Sebenarnya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Karena ketika Yesus datang anak Maria, maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan akan tampil Yesus di tengah langit. Seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya Yesus, hanya Paulus dan rekan-rekannya yang tahu. Akulah Yesus. Itulah iblis yang harus diwaspadai, yang akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang disesatkan oleh iblis ini dalam nama Yesus bernama Karisten hari ini. Anda nggak mau menjawab dengan jujur? Saya yang memuntahkan kebenaran itu. Silakan. Oke. Yesus berpesan kepada para murid untuk waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu. Kita lihat. Apakah ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan bahwa Paulus adalah penyesat? Apakah ketika Paulus hadir untuk memberitakan firman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka menolak dia? Apa yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-8, 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Apakah nubuatan ini digenapi oleh mereka dan mereka tahu bahwa Paulus yang adalah penyesat? Tidak. Mereka menanti dan mereka percaya bahwa mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus adalah benar-benar daripada Tuhan. Kalaupun saja mereka menanti pernyataan Yesus tentang nubuatan penyesat yang akan datang itu adalah Paulus, buat apa mereka menolak dia? Dengan kuasa siapakah Paulus mengatakan hal itu? Dan dikatakan juga di dalam Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karunia-Nya, karena menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kepada para rasul memberitakan kabar di dalam kaum Yahudi, Rasul Paulus memberitakan firman kepada di luar Yahudi. Dan mereka menerima dia. Apakah nubuatan itu digenapi oleh Rasul Paulus dengan Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah yang dinubuatkan? Mereka menerima dia. Dengan mereka mengatakan bahwa engkau adalah bagian daripada kami. Dan sama-sama mereka memberitakan. Ketika terjadi pertentangan Paulus dan Barnabas, Paulus pergi ke Syria Kilikia dan Barnabas pergi ke Siprus. Jadi teman-teman, kita melihat bagaimana nubuatan Yesus tentang kedatangan si penyesat ini. Apakah ketika dia hadir di tengah-tengah para rasul dan pada saat Paulus ada di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan bahwa nubuatan Yesus telah digenapi oleh Rasul Paulus, apakah dia itu penyesat? Tidak. Mereka menerima dia. Kisah Galatia 2 ayat 9 tadi. Mereka berjabat tangan dengan dia. Bahkan mereka bersama-sama untuk memberitakan bahwa kabar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah nubuatan Yesus tentang penyesat itu? Para murid menanti dan mereka telah menggenapi, tetapi mereka tidak percaya tentang janji itu. Tidak. Mereka menanti janji itu, tetapi mereka percaya bahwa Paulus itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Diutus oleh Yesus. Jadi gimana Bang Suma? Ketika kita melihat bahwa Yesus bernubuat tentang kedatangan penyesat, para murid sudah tentunya kalau tahu Paulus adalah penyesat, sudah tentunya mereka tidak menolak. Mereka menolak dia, tetapi mereka berjabat tangan dan menerima pelayanannya. Dan mereka sama-sama. Iya, silakan Bang Suma. Oke, saudara, thank you. Apakah nubuatan itu tergenapi? Tergenapi dong. Kan Yesus mengatakan waspada. Kalau ente tidak waspada, ente disesatkan. Kalau Anda mengatakan murid menerima Paulus, berarti mereka nggak waspada. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Ente tidak waspada, ya ente disesatkan. Jadi kalau murid menerima Paulus, berarti murid disesatkan. Karena Yesus mengatakan apa? Matius 24, nomor 23-24. Sebab, jika apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Tergenapi enggak? Kalau ada murid yang percaya kepada Paulus, berarti tergenapi, paman. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Anda bangga, murid-muridnya percaya kok, berarti sudah disesatkan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu
dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Betul. Tapi permasalahannya sekarang, Anda pun harus tahu bahwa penyesat memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Di mana dalilnya? Mazmur 58 nomor 3. Penyesat-penyesat, orang-orang fasik, pengkhianat, pendusta-pendusta, pembohong-pembohong itu sudah terpilih dari kandungan ibunya. Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Kalau ente dipilih menjadi orang benar, kenapa ente tidak mewakili Yesus? Kenapa ente tidak menjadi pengawal Yesus? Kenapa ente tidak menjadi sekretarisnya Yesus ketika Yesus kemudian ingin dihancurkan oleh orang-orang Yahudi? Ente kemana? Katanya dipilih jadi rasul dari sejak dalam rahim ibu. Yang benar ente dipilih dari jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Makanya menggenapi ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia, jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu bereaksi, kata Yesus, terlebih dahulu kalian ditangkap, dianiaya, disesa, dipenjarakan, dihadapkan kepada raja-raja. Itu siapa pelakunya? Paulus. Penyesat sebelum itu terjadi, kata Yesus, terlebih dahulu kau ditangkap. Sebelum penyesatnya itu menyesatkan kau dulu, dianiaya. Dianiaya dulu, baru dia mengaku sebagai pengikut. Dia mengaku sebagai rasul. Nah, ini buktinya. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, apa keseruan orang-orang Yahudi kepada Paulus? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Lalu di di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, apa yang terjadi? Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kalau dia bukan penyesat, kenapa dia bertobat? Paulus bertobat dari mengajarkan tidak bersunat, mengajarkan makan babi. Paulus bertobat. Paulus mentahirkan diri. Paulus mempersembahkan kurban. Persembahan untuk mentahirkan dirinya dari dosa-dosanya, mengajarkan agama Kristen. Jedar. Jadi sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus? Berhasil. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Karena Kristen itu memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Kalian memakai Kristus. Berarti kalian memakai Kristus, artinya kalian menggunakan nama Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Galatia 3 nomor 27. Kristen semuanya memakai nama Yesus Kristus. Siapa penyesatnya? Semua orang Kristen berdasarkan pengakuan Yesus. Yang memakai namaku itu adalah penyesat. Kristen memakai nama Yesus, Kristen adalah penyesat. Orang banyak yang disesatkan oleh penyesat itu namanya Kristen. Makanya di Matius 7, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selamat datang di neraka. Itu fakta. Itu fakta, saudara. Silakan. Oke. Baik. Iya. Oke. Bang Juma mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut surat tentunya ajaran yang sesat yang dinubuatkan oleh Yesus dan Kristen ya. Sekarang kita lihat Bang Suma. Ajaran-ajaran sesat dengan ajaran-ajaran benar itu beda. Ajaran-ajaran sesat sudah tentunya mengajarkan manusia kepada sebuah kesesatan, menghancurkan manusia. Apa yang diajarkan Paulus? Paulus mengajarkan berbuat kebaikan, berbuat kasih. Apa yang diajarkan Yesus diajarkan oleh Paulus. Apakah itu penyesat? Tidak. Bahkan sampai pada hari ini pun semua Kristen berbuat di dalam ajaran-ajaran Paulus dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus, dan Rasul Paulus mengajarkan tentang hukum-hukum itu. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa penyesat, ajaran sesat? Sudah tentunya ajaran sesat itu menyesatkan banyak orang dan membuat manusia itu akan menderita. Tetapi tidak.
Buah pemberitaan Paulus, Kristen itu berbuah di dalam Tuhan dengan kasih, ajaran-ajaran kasih dan sukacita. Dengan buah-buah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, diajarkan. Dan Kristen berbuah dengan hal itu. Apakah itu dikatakan ajaran sesat? Tidak. Kalaupun ajaran Paulus itu adalah ajaran sesat, sudah tentunya Kristen itu adalah suatu kesesatan, saling membunuh. Tetapi ajaran yang diajarkan Paulus adalah sebuah kebenaran. Kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam hukum Taurat dibagi menjadi dua bagian, diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Korintus 13. Buah-buah roh yang dikatakan oleh Yesus, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kuasa Tuhan. Korintus 12 dan Korintus 14 adalah roh itu yang memberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kasih karunia. Dan sampai pada hari ini Kristen berbuah dengan buah-buah roh itu, dengan karunia yang diberikan kepada roh itu kepada tiap-tiap orang untuk mengadakan tanda dan mujizat, untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman. Apakah itu penyesat? Tidak, karena roh yang memberikan kuasa-kuasa itu kepada Kristen. Dan itu tidak semua orang memberikan, tidak semua orang melakukan pemberitaan pembuahan buah-buah roh itu. Hanya setiap-tiap orang yang diberikan sesuai dengan kasih karunia masing-masing. Apakah itu dikatakan penyesat? Tidak. Malahan di dalam nama Yesus orang lumpuh disembuhkan. Yesus mengatakan pula, mereka yang percaya kepadaku akan mengusir setan-setan demi namaku. Bukankah itu pembuahan daripada Roh Kudus? Ketika terjadi Pentakosta, apa yang dikerjakan oleh Roh Allah? Para murid mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan menggunakan kuasa Allah, dengan roh Allah. Sampai pada hari ini roh yang sama memberikan kepada tiap-tiap orang untuk melakukan perintah dan karunia tersebut. Dan Kristen melakukan hal itu, memberitakan firman, mengadakan tanda dan mujizat. Apakah itu disebut penyesat? Tidak. Semua yang diajarkan Paulus berbuah kebaikan karena bersumber daripada Yesus. Dan kuasa-kuasa daripada Yesus itu, roh Allah itulah yang diberikan kepada kekristenan. Dan itu jelas nyata sampai pada hari ini. Dan Rasul Paulus pun mengatakan bahwa Allah telah mengurniakan hidup kekal di dalam anaknya, dan siapa percaya kepada anak rasul palsu, surat tentunya ya ajaran-ajaran sesat itulah yang dinikmati oleh kekristenan. Tetapi tidak, Kristen justru berbuah di dalam pemberitaan buah Paulus, di dalam kasih, di dalam karunia-karunia roh, dan Kristen menikmati sampai pada hari ini. Apakah itu salah? Kasih yang diajarkan Yesus, diajarkan Paulus. Kristen berbuah di dalam kasih yang diajarkan Yesus dan berbuah di dalam ajaran Paulus tentang kasih. Paulus menderita, dia direla, dia dianiaya, difitnah, bahkan dibunuh. Dia tidak pernah mementingkan harta, itulah Paulus. Jadi kita berpikir lagi Bang Sobat, kita berpikir lagi tentang pernyataan Yesus tentang waspadalah, tentang yang akan datang kepadamu penyesat-penyesat itu. Oke. Ya, jadi gini saudara, Anda cerminannya kemudian Paulus mengajarkan kasih, mengajarkan kebaikan. Sama seperti iblis. Iblis juga begitu. Ketika datang kepada Adam, iblis itu wow, indah kali ajarannya. Kamu kalau memakan buah pengetahuan baik dan buruk, kau akan mengetahui, kau akan hidup kekal. Iblis begitu tuh. Tapi apa endingnya? Diusir dari surga. Begitu juga kalian. Paulus bagus, baik. Endingnya, hanyalah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu endingnya tuh. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama siapa? Kristen. Endingnya apa? Diusir kan? Sedangkan ketika Anda ingin menggunakan akal, membandingkan antara ajaran Paulus, Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, lalu mengajarkan kepada orang lain demikian halnya, maka dia akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit, alias neraka. Paulus mengajarkan menjalankan hukum Taurat enggak? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Pret. Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Pret. Nomor 21, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Pret. Dan apa kata Yesus?
begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada orang Kristen mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen, orang itu bukan mengasihi. Orang itu sedang membinasakan orang. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau kau mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat dan mengajak kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, kau akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, alias kau akan ke neraka. Tetapi kalau kau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain juga melakukan hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi. Sekarang pertanyaannya, Paulus mengajarkan melakukan hukum Taurat gak? Tidak. Paulus mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat? Yes. Berarti Paulus mengajak orang lain menempati tempat mana? Neraka. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga begitu. Iblis tak peduli. Yang penting banyak pengikut. Mau neraka kek, mau apa kek, yang penting banyak pengikut. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Menggantikan segala perintah-perintah Tuhan dengan perintahnya. Ingat, Efesus 2 nomor 15. Apakah itu firman Tuhan? Bukan, itu perkataan Paulus itu sendiri. Paulus membatalkan seluruh perintah Tuhan. Lalu Paulus mengarang perintah sendiri. Bahkan Paulus mengarang kalau dia adalah Bapa yang ada di dalam Yesus itu sendiri. Coba. Bahkan Paulus mengaku bahwa dirinya adalah Kristus itu sendiri. Bahkan Paulus mengatakan murid-muridnya juga adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana mungkin mau selamat dari ajaran seperti itu? Coba, ketika saya berkata, berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang? Berhasil. Dalam nama Yesus, berhasil. Siapa iblisnya? Yang datang kepada Paulus. Siapa nabi palsunya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Ke neraka enggak? Ke neraka. Datang nggak kemudian Paulus ke murid-murid Yesus? Datang. Mengaku nggak dia bertemu dengan Yesus? Mengaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mengaku nggak Paulus bahwa ada Mesias di padang gurun? Mengaku. Perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Orang Yahudi percaya nggak? Enggak. Terus kenapa mereka percaya? Karena Paulus bukan ke Yahudi. Paulus ke Romawi Yunani. Kenapa Romawi Yunani percaya? Karena pada dasarnya jangankan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 10, 11, 12, Paulus sendiri dianggap dewa Hermes oleh mereka, apalagi Yesus. Jadi ajaran Paulus tidak dipercaya oleh Yahudi, tapi ajaran Paulus dipercaya oleh para penyembah-penyembah dewa agnostos theos. Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Yahudi atau para penyembah agnostos theos? Belanda, penyembah agnostos theos yang mengajarkan Kristen di Indonesia. Portugal yang datang ke Indonesia yang mengajarkan kemudian menyembah kepada agnostos theos dalam nama Yesus. Ada enggak orang Yahudi datang berbondong-bondong ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan? Tidak ada. Bahkan orang Yahudi meludahi orang Kristen. Kenapa? Dan orang Kristen menyembah kepada agama pagan, ajaran menyembah kepada paganisme, berhala. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, jangan saudara tegar tengkuk. Kebenaran itu harus diakui sebagai sebuah kebenaran. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat neraka. Dan barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus bagaimana? Mengajarkan menjalankan hukum Taurat? Tidak. Tidak sama sekali. Jangan kau menyangka bahwa hukum Taurat itu ada kebenaran. Tak ada kebenaran. Yang sekarang yang benar adalah Kristus. Dulu yang kuanggap benar itu adalah sekarang kuanggap sampah, tinja. Jadi hukum Taurat, setelah Paulus kedatangan Yesus palsu, Paulus menganggap hukum Tuhan itu sebagai tinja, kotoran. Nah, sekarang Kristen berpihak di mana? Ke Paulus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu mana yang disesatkan? Kristen. Sekira kita sudah sampai di penghujung, saudara. Saudara Jimmy, saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab saudara. Karena kalau saya menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan percaya. Al-Quran saya dalam surah Al-Araf,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, janganlah engkau sekali-kali tertipu oleh setan sebagaimana setan telah menipu kedua orang tuamu sehingga setan berhasil mengeluarkan mereka dari surga. Lalu kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan farikan hada, sebagian dari keturunan Adam mendapatkan petunjuk karena menggunakan akal, wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian lainnya pantas sesat karena mereka tak menggunakan akal. Innahu muttakhasus syayatin awliya min dunillah, sebab mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Wa yahsabu annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, pada sesungguhnya tidak sama sekali. Itu terakhir dari saya, saudara. Silakan Anda renungkan. Mudah-mudahan saya tanggapi diskusi dulu Bang kita. Sumaya. Nanti Iya, silakan. saya tanggapi terakhir juga yang saya tanggapi. Silakan. Oke. Yang pertama tentang Paulus Bang Suma mengatakan bahwa Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Oke. Roma 7 ayat 7, apa yang dikatakan di sana? Oleh hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Paulus mengatakan. Roma 7 ayat 12. Perintah itu kudus, hukum Taurat itu kudus, baik dan sempurna. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma. Roma 13 ayat 10. Roma 8 ayat 10 sampai 13. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kamu berhutang apapun terhadap siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa sudah mengasihi, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memfitnah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Tidak, Paulus mengajarkan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan. Yang berikut tentang Efesus 2 nomor 15. Kita lihat apa yang dimaksudkan Paulus di sana. Yang pertama, Paulus diutus kepada bangsa-bangsa di luar non-Yahudi. Galatia 1 ayat 16. Bukan kepada bangsa Yahudi. Nah, kepada bangsa di luar non-Yahudi inilah Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Apa yang dimaksudkan di sana? Kita bahas dulu di ayat-ayat sebelumnya. Apa hukum seremonial yang dikatakan di sana? Tentang sunat dan korban penebusan salah. Apa yang menjadi tembok pemisah di sana? Apa yang menjadi perseteruan di sana? Sehingga Paulus mengatakan hal demikian. Bangsa Yahudi bolehlah mengatakan sunat dan mengadakan korban penebusan salah. Tetapi yang intinya bahwa Yesus yang darahnya tertumpah itu mempersatukan kaum di Efesus, bahkan semua dengan kaum Yahudi. Yaitu inti dari pembelajaran Paulus. Mempersatukan di dalam Kristus. Jadi kita harus lihat dulu tembok pemisah dan perseteruan. Di dalam Efesus 5 tadi. Di mana bangsa Yahudi mengklaim bahwa di luar daripada kaum Yahudi tidak bisa mendapatkan keselamatan. Karena mereka tidak termasuk orang-orang pilihan. Makanya Rasul Paulus dengan mengajarkan jemaat di Efesus dengan mengatakan hal demikian. Hukum seremonial yang dibatalkan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana korban persembahan yang dilakukan oleh kaum bangsa Yahudi. Tetapi bukan Paulus membatalkan. Malah dia mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa silakan kaum Yahudi melakukan hal itu, tetapi yang menjadi tembok pemersatu, yang menjadi persatukan di dalam Kristus ialah dengan darah Yesus yang diajarkan oleh Paulus dimaksudkan di situ. Jadi bagaimana Paulus mempersatukan jemaat di Efesus dengan kaum Yahudi dengan mengadakan tembok pemisah dan perseteruan itulah karena sunat dan persembahkan korban. Ya itulah yang menjadi tembok pemisah. Sehingga Paulus mengatakan hal demikian. Dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum-hukum seremonial itu dengan segala ketentuannya. Tetapi bukan berarti Paulus melarang kaum Yahudi jangan melakukan. Tidak. Dia hanya memperingatkan kaum di Efesus bahwa itu punya kaum Yahudi. Tetapi kamu dipersatukan dengan mereka dengan jalan percaya kepada Yesus. Itu yang diajarkan Rasul Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Jadi itu Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di saat ini. Oke. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan, Saudara Jimmy? Sudah final Bang Suma. Nanti lagi. Terima kasih. Oh iya, sorry. Oke. Makasih Bang Suma ya. Terima kasih teman-temannya. Oke. Iya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya tutup ya. Ketika ucapan Saudara Jimmy tadi
Seakan-akan Paulus itu tidak menghapuskan Taurat. Tapi muncul pertanyaan, kenapa dia bertaubat? Setelah dia kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kenapa bisa? Harusnya Paulus itu kalau memang mengajarkan ajaran kebenaran, Paulus jangan mau bertobat dari ajaran itu. Nah, kita lihat dalam Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel. Kepada orang Israel sebelum ia mati, kepada orang Israel, bukan kepada orang yang lain. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, bla 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 bla. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di tanganmu lah mereka, dan pada kakimu lah mereka tunduk. Nomor 4-nya, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita siapa? Bani Israel. Satu milik bagi jemaat Yakub. Hanya untuk Bani Yakub. Tapi kenapa Paulus kemudian mengubur-ubur sampai di luar Yahudi? Padahal itu hanya kepunyaan Yakub doang. Karena menggenapi Kejadian 29 nomor 27, 49 nomor 27. Apa itu? Keturunan Benyamin seperti serigala, merampas milik orang pada pagi hari, membagi-bagikan pada sore hari. Jadi dia merampas hukum Taurat itu, dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Padahal Taurat itu hanya milik kepunyaan orang Yahudi. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya, melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengangkat perjanjian, tetapi dengan kita, ya kita yang hidup di hari ini dan semuanya yang masih hidup saat ini. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel yang hidup pada saat itu. Nah, kalau ada orang mengajarkan Paulus, dia datang mau kasih itu sudah digenapi, kami ini ada penganut Taurat. Dari mana ke mana kalian penganut Taurat? Kalau Paulus mengajarkan Taurat keluar dari bangsa Israel, berarti dia telah menggenapi nubuat Benyamin. Dan dia mengaku aku adalah anak Benyamin, keturunan Benyamin. Sedangkan keturunan Benyamin itu serigala. Berarti ketika dia mengajarkan hukum Taurat kepada Kristen, justru Paulus ini terbukti serigala itu. Di dalam Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Apa nubuat Benyamin dari Yakub? Benyamin berperilaku serigala. Apakah serigala itu baik? Apakah Paulus mengajarkan untuk mengikuti serigala? Tidak, justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar domba. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi, Kristen mengaku juga penganut Torah, orang Kristen menjalankan Taurat, serigala sedang beraksi. Ketika Yesus berbicara tentang hukum Taurat, di dalam Matius 5, barang siapa yang mengajarkan, maka dia menempati tempat tertinggi. Yang menghilangkan, menempati tempat terendah. Lalu apa implementasinya? Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Torah, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamannya lebih baik daripada ahli Torah? Sekali lagi Bang Suma. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita loh, bukan kepada Kristen. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu. Dia katakan gini, tetapi aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah saja harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum, kata Yesus. Itu jelas itu. Siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada orang kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus Anda mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Torah? Tidak, justru Yesus itu mengatakan harus lebih baik.
Harus lebih baik. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Tuh, Yesus mengatakan persembahan di atas mezbah. Berarti Yesus mengajarkan mempersembahkan binatang. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, lalu pergilah berdamai dahulu, pergilah meminta maaf dahulu dengan saudaramu, lalu kamu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Itu ajaran Yesus. Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu tidak menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina di dalam hatinya. Maka jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan satu dicampakkan ke dalam neraka, dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang menyesatkan engkau, penggallah, buanglah itu. Karena lebih baik satu tangan dari anggotamu hilang binasa daripada tubuhmu dengan utuh dimasukkan ke dalam api neraka. Dan firman-Nya juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Kata Yesus boleh cerai. Jadi saudara, kata Yesus, jikalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus uraikan, apa itu lebih baik? Diuraikan Yesus tuh. Nah, terkait dengan kasihi. Sebelum sampai kepada pengasihan, Yesus lebih dulu apa? Di data nomor 21-nya. Kamu telah mendengar yang difirmankan oleh Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, Yesus mengajarkan apa? Jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh harus dibunuh. Dan kalau dia ingin mempersembahkan kurban hewan, sebelum dia mempersembahkan kurban hewan, sebelum dia membunuh tersebut, maka dia harus pergi ke saudara-saudara yang minta maaf dulu sebelum dia mempersembahkan kurbannya. Setelah dia minta maaf kepada orang-orang, barulah dia mempersembahkan korban binatang. Makanya dalam Matius 8 nomor 4, Yesus berkata begini, perlihatkanlah dirimu kepada imam, berikanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa itu? Binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Tidak pernah Yesus mengajarkan mempersembahkan manusia. Itu yang perlu saudara kemudian pahami. Kemudian terakhir, ketika orang-orang Kristen ini selalu mengatakan kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, ajaran kasihi musuhmu itu adalah implementasi yang kelima. Yang pertama, jangan membunuh dulu. Sebelum mengasihi musuh, jangan membunuh dulu. Loloskan dulu diri kalian dari jangan membunuh. Artinya apa? Ketika perintah Yesus dalam menyempurnakan agama yang lebih sempurna daripada ahli Taurat, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan membunuh. Berarti jangan jadi Kristen. Karena Kristen itu berdiri di atas pembunuhan terhadap Yesus. Jangan membunuh artinya jangan kau bunuh aku. Kapan kau membunuh aku, kau tidak akan selamat. Jika kau membunuh aku, agamamu tidak akan lebih baik dari ahli Taurat. Itu. Dan Anda boleh baca Matius 5 dari data nomor 20 sampai kepada data nomor 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana caranya sempurna? Kurbannya kurban hewan. Sebelum persembahkan kurban hewan, minta maaf dulu kepada orang-orang yang pernah kita melakukan kesalahan. Jangan kau berzina. Maksudnya la taqrabu zina, bukan hanya berzina. Siapa yang mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Itu artinya jangan kau mendekati zina. Itu yang sempurna. Kemudian apalagi? Jangan kau bersaksi dusta. Itu Yesus semua uraikan tuh. Jadi data Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48 itu uraiannya agama yang lebih baik
daripada ahli Taurat. Dan kalau Anda membaca dengan teliti dari data nomor 21 sampai nomor 48, ternyata Yesus mengajarkan untuk menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Karena tangga pertama jangan membunuh. Di Kristen yang dibunuh bukan Isa. Tapi kalau di Islam yang dibunuh bukan Isa. Kalau di Kristen yang dibunuh Yesus. Berarti dari tangga pertama aja sudah gagal total. Bagaimana mungkin Kristen lebih baik daripada ahli Taurat, sedangkan Kristen melegalkan pembunuhan terhadap Yesus, bahkan berkongko-kongko, bahkan tidak terima kalau Yesus tidak dibunuh. Padahal Yesus mengatakan tangga pertama untuk lebih baik dari ahli Taurat, jangan membunuh. Artinya jangankan membunuh, berpikir untuk membunuh Yesus saja jangan, apalagi membunuhnya, apalagi mengimaninya, dibunuh untuk dosa-dosa kalian. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapat nilai ibadah di sisi Allah, khususnya kepada saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Demikian. Insyaallah mantap. Dicatat ya teman-teman, apa yang disampaikan Gurunda dicatat. Marbun, Immanuel, Kristen Marbun. Ya, selamat malam Bu, Kristen. Malam. Gimana Bang tadi mau ditanggapi penyampaian Gurunda? Bang Zuma? Mau ditanggapi ya. Jadi kalau dari keterangan Bang Zuma, Kristen itu sesat ya. Dari Bibelmu itu, di Bibel yang dikutip tuh Bibel. Makanya kan Batu setuju tadi itu, Batu setuju. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Jadi gini. Dan diusir. Jadi gini saya tanggapi ya. Jadi saya sedang lebih ke arah sana. Tapi kalau saya tanggapi dari Bang Zuma, ini sepertinya sudah ahli tentang ketuhanan ya. Tahu dunia surga, tahu cara bertindak, tahu cara yang disenangkan Tuhan gitu ya. Ya karena belajar melalui kitab suci toh. Belajar Bibel. Baca Bibel. Bibel bukan bahasa Indonesia Bang. Iya. Jadi seakan-akan mengetahui segalanya nih Bang Zuma nih. Jadi izin, ini kegunaan dari apa yang diketahui Bang Zuma apa itu? Kegunaannya untuk hidupnya dia atau untuk kebaikannya dia? Untuk membentengi saudara-saudara kami dari upaya misionaris teman-teman Kristen. Ingat ya, Matius 28. Matius 28 itu yang dipakai para misionaris ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis bla bla bla. Itu. Jadi Gurunda hadir untuk menguatkan akidah saudara-saudara kami yang sekiranya masih awam ya, baru nyimak, dan mencerahkan pikiran teman-teman Kristen sehingga alhamdulillah banyak yang bersyahadat. Begitu Bang. Iya Bu. Tapi saya kan menyimpulkan bahwa Bang Zuma ini udah ahli ketuhanan. Nah, tapi sayangnya dia nggak merespon ya Bang Labunda ya. Kan beliau minum, sabar. Oke, minum ya. Iya, gimana? Silakan Guru. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Tadi, siap. Setelah saya dengar keterangan Bang Zuma, sudah sangat mengerti tentang ketuhanan, tentang bagaimana cara hidup yang benar. Nah, keuntungan Bang Zuma sendiri apa tuh? Keuntungannya menguasai Alkitab, menguasai Al-Quran, apa keuntungannya dan apa efeknya terhadap sesama? Baik. Begitu Bang Zuma. Kalau dalam ajaran agama Islam itu, perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, dengan ilmu. Satu orang yang terselamatkan itu bukan cuma satu orang, itu sama menyelamatkan seluruh manusia. Satu orang yang menanggalkan kemudian dogma doktrin
menuju kepada ajaran yang benar, keturunannya itu sampai kiamat itu ribuan manusia, bahkan mungkin miliaran. Satu orang saya selamatkan itu sama halnya menyelamatkan ribuan manusia. Tapi membiarkan satu orang menjadi sesat itu sama halnya saya membiarkan jutaan manusia menjadi sesat. Itu prinsip. Karena dalam Islam diajarkan serulah manusia. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelongan dari kalian menyeru kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Seperti itu, kawan. Baik. Silakan. Saya menghargai itu, namun di sini apabila saya berbicara tentang kegunaan, misalnya tadinya Bang Juma ini ahli pertanian, bisalah membuat terobosan bagaimana beras di Indonesia ini hasilnya yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Atau Bang Juma ini teknik mesin, bisa membuat pesawat tempur yang lebih baik lagi dari yang sudah baik, kan begitu ya. Itu efeknya maksudnya. Karena dari kita mengetahui Al-Quran dan Alkitab tetap aja lapar, harus tetap kerja, tetap harus berkarya, ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Juma, kalau Bang Juma tentang kerajaan Tuhan mengetahui, berarti Bang Juma tahu kesenangan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak doa Bang Juma yang tidak terkabul oleh Tuhan? Kalau itu ditanyakan, seluruh doa-doa umat Islam itu dikabulkan oleh Allah. Didengar, dikabulkan. Tetapi saatnya kapan dikabulkan itu kita nggak tahu. Jangankan doa-doanya orang Islam, orang beriman, doa-doa kalian aja yang tidak menyembah kepada Tuhan didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kasih. Dia tidak memiliki kasih Tuhan itu. Oh, ini tidak menyembahku, aku tidak kabulkan doanya, aku tidak kasih dia makan, aku kasih dia penyakit. Tidak begitu. Tuhan itu maha kasih. Jadi ketika Anda di rumah ibadah Anda menyembah kepada selain daripada Tuhan, Anda memanggil Yesus, Tuhan berikan kami makan. Yang memberikan makan itu bukan Yesus. Yang memberikan makan itu Tuhan yang benar. Tuhan tidak ini kasih. Wah, ini menyembahku, aku tidak kasih makanan sehingga lapar semua orang yang tidak menyembahnya. Enggak begitu. Tuhan memberikan semua. Semua dikasih, semua dikasih. Tapi yang disayang itu hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau Anda mengatakan ada nggak doamu yang tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, Bung, tetapi belum dikabulkan. Ingat, orang beriman ketika berdoa, lantas kemudian doanya itu tidak dikabulkan di bumi, maka doanya itu menjadi amal kebaikan. Kenapa? Dia berdoa kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, berarti dia beriman kepada Tuhan tersebut. Maka imannya dalam berdoa itulah yang akan menjadi amalan soleh. Maka doa-doa umat Islam, jangan katakan doanya tidak dikabulkan. Seluruh doa umat Islam itu dikabulkan. Tetapi mungkin ditunda, dijadikan sebagai pemberat amal timbangan nanti ketika yaumul hisab. Loh, kok bisa amalku tinggi, berat amal kebajikanku kok berat, padahal amalanku kurang. Oh, ternyata pengharapanku ketika aku sakit aku mengeluh kepada Allah, ketika aku kekurangan aku mengeluh kepada Allah, aku minta kepada Allah. Ternyata permohonanku itu adalah cerminan penghambaanku terhadap dirinya. Maka doa-doaku yang baik kepada Allah yang tidak dikabulkan itu rupa-rupanya menjadi pemberat timbangan. Jadi doa akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di bumi, maka dikabulkan di akhirat sebagai pemberat timbangan amal soleh. Karena hanya kepada Allah kita meminta. Ketika kita meminta kepada Allah, itu amalan soleh. Nah, makanya dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 9 dikatakan bahwa orang-orang beriman yang selalu berdoa kepada aku, dosa-dosanya akan kuhapuskan dan aku akan masukkan ke dalam surga kekal di dalamnya. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Silakan. Ya, baik Pak Juma. Jadi saya petik Pak Juma ini ada sedikit menjelaskan tentang surga ya. Tapi kita pastikan ya, itu hanya keimanan kita, tapi kita pastikan kita sama-sama belum pernah ke sana ya. Iya. Ya, jadi misalnya tidak dikabulkan di bumi, misalnya kita minta
mobil, tapi mobil itu bukan untuk gaya, tapi untuk transportasi pekerjaan kita, namun tidak dikabulkan juga oleh Tuhan, dikarenakan sesuatu hal, ataupun dikarenakan Tuhan tidak berkehendak, itu nanti akan dikasih mobil di surga gitu ya. Tapi Sebagai pemberat bukan hanya amal timbangan kebaikan. Iya, jadi bukannya apa ya, namanya udah kehendak Tuhan lah, atau kuasa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Gitu ya Pak. Nah Yes. itu yang kedua. Oke, yang kedua itu sudah. Berarti yang ketiga nih Pak Juma. Tadi Pak Juma bilang bahwa Paulus itu adalah Kristus di Roma berapa Pak? Kristennya yang Saya dengar. Kristus. Kristennya yang Kristus. Enggak, tadi Paulus Terus menyatakan kemudian dirinya di Kristus. Roma 16 Roma 16 ayat berapa Pak? nomor 7. Roma 16 nomor 7. Ya, Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah ini kan tidak ada pengakuan Paulus kepada Paulus tentang dirinya Kristus ya Pak ya. Anda Tadi Bapak menggunakan menyebutkan ini. Anda menggunakan terjemah. Di dalam bahasa Bagaimana? aslinya kata Kristen itu nggak ada. Original teksnya di Ya. situ bukan Kristianos, tetapi Kristus. Dengan kata lain, Biasa. dia mengatakan bahwa Andronikus dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Berarti Ya, aku baik, Pak. juga adalah Kristus. Ya, jadi kan yang saya pegang ini adalah Alkitab Pak, karena saya negaranya negara Indonesia, Oh, bangsa-bangsa Indonesia. Ya, ya. Pak Juma, kita sama-sama bangsa Indonesia ya. Iya, tapi bukankah original teksnya bahasa Yunani, Pak? Wah, saya kurang paham Pak, makanya saya kan Sekarang tadi mau mana yang bertanya benar sama kira-kira? Bapak. Yang Mana? benar bahasa Indonesia atau yang bahasa Yunani? Saya menerimanya yang di Alkitab ini, yang diakui oleh negara Indonesia maksudnya Pak. sekali-sekali kita jadi manusia, belajar jadi manusia. Pertanyaan saya, yang benar yang mana, Pak? Yang bahasa Yunani atau yang bahasa Indonesia? Saya sama sekali nggak pernah belajar bahasa Yunani Pak. Ya, tapi bahasa Yunaninya sudah Anda tahu bahwa di situ tertulis Kristus, bukan Kristen. Saya nggak tahu bahasa Yunani. sekarang saya sampaikan. Alkitab. Anda kan bertanya sama saya. Jadi jawaban saya, saudaraku, Anda ditipu oleh Lembaga Bible Indonesia dengan cara menerjemahkan kata Kristus dengan kata Kristen. Jadi Padahal bahasa begini, Pak Juma. Yunani Kristus. Jadi begini Pak Juma, itu yang mau saya terangkan kepada Bapak. Dikarenakan saya kan juga legal ya Pak ya. Legal, jadi apabila Bapak menyatakan hal ini adalah tipuan, hal ini tidak benar, Bapak coba mumpung masih muda, saya hanya menyarankan ya. Ya, Jadi Bapak buatkan buku penerbitnya Juma. Nah, dari buku tersebut Bapak daftarkan hak patennya di Kemenkumham. Itu di AHU. Nanti AHU itu nanti administrasi hukum umum. Nanti Bapak di situ akan mendapatkan hak Gini. paten. ini kita berbicara mengenai keyakinan, Bung. Al-Quran saya sudah memampar kitab. Dengar dulu. Iya. Dengar, Al-Quran saya sudah memberikan legalitas itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Bible Kristen itu adalah karangan dari tangan manusia biasa. Ngapain lagi saya harus mengarang buku sementara kitab suci saya sudah mengatakan itu? Nah, apa buktinya? Bukan, Pak Karangan Juma. manusia. Sabar dulu. Apa buktinya? Oke. Itu yang duduk di lembaga Bible itu kan manusia-manusia tuh. Apakah mereka nabi? Apakah mereka itu rasul? Dia manusia biasa. Apa misinya? Untuk mengkristenkan orang yang kemudian mau percaya terhadap karangan mereka. Sekarang orang terpelajar itu, Anda sebagai orang hukum katanya, mana yang Anda katakan benar sebagai asas awal dari sebuah kebenaran? Aslinya atau terjemahannya? Coba. Jangan Anda menipu ilmu yang Anda pelajari di kampus. Coba. Mana yang betul? Aslinya atau terjemahannya? Tunggu Bang Juma sebentar ya.
Sebentar maksudnya lari. Jangan coba-coba bicara sesuatu tentang ini kalau telepon saya. Jangan coba-coba. Apalagi Anda mengatakan secara akademik Anda siapa? Hati-hati. Hati-hati, Pak. Seorang legal lebih percaya kepada terjemahan. Jadi kalau terjemahannya di situ diganti menjadi kangkung, lebih percaya kepada terjemahan. 10 tahun kemudian diganti lagi jadi sendal jepit. 10 tahun kemudian diganti lagi menjadi onde-onde. 10 tahun lagi diganti lagi menjadi spertus. Masih percaya juga. Lalu buat apa Anda sekolah, kawan? Pak. Nah, silakan. Coba saya tanya. Oke. Mana yang Anda percaya? Yang aslinya, bahasa aslinya, atau terjemahannya? Mana yang Anda percaya? Ini bukan masalah kepercayaan, Pak. Kalau hukum itu hitam di atas putih. Lah, Yang kan bahasa Yunani-nya kan hitam di atas putih. Yang disepakati, Pak. Yang Jadi disepakati, ada namanya- meskipun salah, Ada istilah hukumnya corgitos ergo sum. meskipun salah, Izin dulu, Pak. Saya mau menyampaikan corgitos ergo sum. Itu artinya di mana engkau berada, di situ hukum berada, gitu. Pak. iya, tapi ini kan bukan berbicara mengenai hukum positif. Ini masalah keyakinan, Pak. Masalah keyakinan. Ini masalah agama. Ya, yakin dan tidak yakin, Pak. Tapi Lah kalau Bapak sesuatu yang berbicara ini misalnya gini, sesat, misalnya begini, saudara, Anda hidup di satu wilayah, orang menganggap bahwa wilayah ini meyakini seekor sapi itu adalah kambing. Sebagai orang hukum, apakah Anda percaya bahwa seekor sapi itu kambing? Meskipun Anda tahu bahwa itu bukan kambing, itu sapi. saya jawab. Ya, Saya jawab, silakan, Pak. silakan. Oke, sebelum saya menjawab, saya akan menjawab itu. Saya bandingkan dengan di Medan. Orang menyebut motor itu kereta di sana, Pak. Dan mobil itu motor, bagaimanalah? Jadi makanya itu adalah corgito ergo sum. Di mana hukum berada, di situ kami berada. Kan begitu, Pak? Iya, jadi saya ngerti ini- kalau itu, saudara. Saya ngerti. Bagaimana? Mereka menyebut kendaraan roda 2 dengan sebutan kereta, bahkan menyebutnya dengan sebutan pisang molen pun silakan. Tetapi objeknya tetap. Ini beda, Pak. Ini beda. Seekor sapi, benar-benar sapi, dibilang kambing. Benar-benar dibilang kambing. Bukan dibilang sapi lagi. Boleh Anda mengatakan dia adalah kambing. Kita kembali dulu kepada ayat, Tetapi makna daripada kambing itu adalah sapi. Ini enggak. Ini benar-benar berubah objek. Yang tadinya sapi, objeknya berubah dengan dipercayai itu adalah kambing. Sama dengan Kristen dan Kristus itu. Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang ditunggu oleh Bani Israel. Apakah Paulus itu adalah Kristus? Bukan. Tapi kenapa di original teksnya dia mengatakan kalau dia itu adalah Kristus? Karena lembaga Bible Anda mengetahui ini bahaya ini. Kalau Paulus ini disebut sebagai Kristus, kita ditertawakan, maka diplesetkan menjadi Kristen, Pak. Ya, sudah boleh saya menerangkan, Pak, sedikit aja karena sudah malam. Silakan. Iya, silakan. Jadi kenapa tadi saya membuka Roma ini dan Bapak dengan bahasa Yunani, saya dengan Alkitab, karena memang dari kecil saya diajarkan menggunakan Alkitab sampai dengan saat ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Bapak anggap Kristen itu sesat atau ada beberapa ayat yang sesat yang tadi saya sudah dengarkan dengan percakapan Bapak dengan Pak Jimmy, maka saya sarankan bukan Bapak menciptakan Al-Quran atau Alkitab baru, bukan. Tapi Bapak membuat tulisan mengenai pendapat Bapak mengenai kitab suci kami. Al-Quran saya sudah membuatnya itu, Bang. Al-Quran saya sudah mengenai kitab suci membuatnya. kami, pendapat Pak Juma,
mengenai Al-Quran Alkitab saya adalah sudah menyatakan ilmu itu. enggak yang atas nama Pak Juma, karena Oh, nggak yang boleh. berkata dari Siapa tadi itu ente? Siapa Pak Juma. ente? Yang hanya ke kampus Enggak. mendapatkan Bukan. titel tidak ngerti Agar- hukum. Sorry. Agar ini kan banyak yang nonton, Pak. Nah, terus siapa Agar- ente yang ngatur-ngatur? Al-Quran saya sudah Bukan, ini mengatakan saran, bahwa bukan ngatur. Ini saran, bahwa saran, kitab Pak. saudara itu memang salah. Dan Iya, saya buktikan agar- kitab Anda itu salah. Iya, Anda apa orang yang hukum tapi tidak diomongin- ngerti hukum. Lucu itu. Apa yang diomongin Pak Juma Anda ini? orang hukum, tapi kayaknya Anda nggak masuk di ruangan. Anda cuma di kantin. Habis itu bayar dosen biar dapat SKS. Anda nggak ngerti hukum. Oh, Bapak langsung tahu begitu sih, Pak? Lah, Anda mengatakan tadi Anda orang legal, tapi cara Anda Iya. berpikir ini Kenapa bukan orang Bapak tahu legal. saya hanya bayar Cara SKS? Anda berpikir ini adalah orang penipu. Orang penipu cara Anda berpikir ini. Itu cara Anda Bapak kan tadi kan berpenipu. menganggap kami penipu, sesat. Kok kami. Inilah kalau Kristen. penyesat. Saya mengatakan kamu, bukan kami. Oh, saya. Iya dong. Saya. Emang saya bicara Oke. dengan siapa?